salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Immanuela Rende dengan NIM 2314201020, kelas A1 semester 2, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang efusi pleura. Apa itu efusi pleura? Efusi pleura adalah suatu keadaan di mana terdapat cairan pleura dalam jumlah yang berlebihan, di mana rongga pleura yang disebabkan oleh ketidakseimbangannya antara pembentukan dan pengeluaran cairan pleura. Efusi pleura adalah akumulasi cairan yang berlebihan pada rongga pleura. Cairan tersebut mengisi ruang yang mengelilingi paru, cairan dalam jumlah yang berlebihan. Cairan yang dalam jumlah berlebihan dapat mengganggu pernafasan dengan membatasi peronggaan paru dalam inhalasi. Dalam keadaan normal, jumlah cairan dalam rongga pleura sekitar 10-200 ml. Tuberkulosis paru merupakan penyebab paling sering dari efusi pleura di negara berkembang termasuk Indonesia. Ada banyak macam penyebab terjadinya pengumpulan cairan pleura. Tahap yang pertama adalah menentukan apakah pasien menderita efusi pleura jenis transudat atau eksudat. Efusi pleura transudat terjadi kalau faktor sistematik yang mempengaruhi pembentukan dan penyebaran cairan pleura mengalami perubahan. Efusi pleura eksudatif terjadi jika faktor lokal yang mempengaruhi pembentukan dan penyebaran cairan pleura mengalami perubahan. Efusi pleura tipe transudatif dibedakan dengan eksudatif melalui pengukuran kadar laktat dehidrogenasi atau LDH dan protein dalam cairan. Beberapa pengidapnya tidak memiliki gejala dan kondisinya terdapat pada saat melakukan ronggen dada yang dilakukan karena alasan lain. Jika gejala muncul, pengidap akan mengalami gejala yang tidak berhubungan dengan kondisi ini dan mengalami gejala penyakit yang menyebabkan efusi. Gejala umumnya mulai muncul ketika efusi pleura bersifat sedang hingga parah atau jika sudah terjadi peradangan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan gejala sebagai berikut: batuk kering, demam, nyeri dada saat menarik dan membuang nafas, sesak nafas atau kesulitan bernafas ketika berbaring. Komplikasi efusi pleura termasuk yang pertama, kerusakan paru-paru, kedua, infeksi yang merubah menjadi abses disebut dengan emphysema, ketiga, udara di rongga dada atau pneumotoraks, keempat, penebalan pleura. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien efusi pleura adalah sebagai berikut. Yang pertama, ronggen dada. Ronggen dada biasanya merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendiagnosis efusi pleura, yang hasilnya menunjukkan adanya cairan. Yang berikutnya, CT scan dada. CT scan dengan jelas menggambarkan paru-paru dan cairan dan biasa menunjukkan adanya pneumonia. Berikutnya adalah USG dada. USG dada bisa membantu menentukan lokasi dari pengumpulan cairan yang jumlahnya sedikit sehingga bisa dilakukan pengeluaran cairan. Berikutnya, tarakosentesis. Penyebab dan jenis dari efusi pleura biasanya dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan terhadap contoh cairan yang diperoleh melalui tarakosentesis atau
pengambilan cairan melalui sebuah jarum yang dimasukkan di antara sela iga ke dalam rongga dada di bawah pengaruh pembiusan lokal. Berikutnya, biopsis. Jika dengan tarakosentesis tidak dapat ditemukan penyebabnya, maka dilakukan biopsis, di mana contoh lapisan pleura sebelah luar diambil dianalisis pada sekitar 20% penderita meski telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Penyebab dari efusi pleura tetap tidak dapat ditemukan. Analisis caram atau analisis caram pleura. Efusi pleura didiagnosis berdasarkan analisis dan pemeriksaan fisik dan dikonfirmasi dengan foto toraks. Dengan foto toraks, posisi letak disbutus dapat diketahui adanya cairan dalam rongga pleura sebab paling sedikit 50 mili. Efusi pleura terjadi karena pertimbunannya cairan pleura secara berlebihan sebagai akibat transudasi, perubahan tekanan hidrostatik dan ontikotik, dan ekskudasi atau perubahan permeabilitas membran pada permukaan pleura seperti terjadi pada proses infeksi dan pneumoplasma. Pada keadaan normal, ruang interpleura terdiri sedikit cairan untuk sekedar melicinkan permukaan kedua pleura. Parietalis dan visceralis yang saling bergerak karena pernapasan. Cairan disaring keluar pleura parietalis dan bertekanan tinggi dan diserap oleh sirkulasi di pleura visceralis yang bertekanan rendah, di samping sirkulasi dalam permukaan darah. Pembuluh lime pada lapisan subepitelis pleura parietalis dan visceralis mempunyai peran dan proses penyerapan cairan pleura tersebut. Jika mekanisme yang berhubungan dengan terjadinya efusi pleura pada umumnya ialah kenaikan tekanan hidrostatis dan penurunan tekanan onkotik pada sirkulasi kapiler. Berikut ini adalah pathway efusi pleura. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, karena di Universitas Pembangunan Indonesia telah terakreditasi. Sekian presentasi saya tentang efusi pleura. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih.